Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang thrifting ilegal versus pelaku bisnis UMKM lokal di Indonesia dan bagaimana solusinya. Thrifting dan perkembangannya di Indonesia. Thrifting merupakan aktivitas jual beli barang bekas yang layak pakai, khususnya pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris. Di Indonesia, thrifting sering dikaitkan dengan pakaian pre-loved atau pakaian bekas impor. Meskipun pada dasarnya, thrifting juga mencakup barang bekas dari dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, thrifting berkembang sangat pesat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan media sosial, marketplace, dan konten digital turut mempercepat popularitas thrifting di berbagai daerah. Fenomena thrifting tidak lagi terbatas pada pasar loak atau pasar tradisional, tetapi telah menjelma menjadi tren urban yang modern. Banyak orang tertarik karena harganya yang relatif terjangkau, kualitas barang yang masih layak, serta model pakaian yang unik dan tidak pasaran. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan juga mendorong thrifting sebagai alternatif sustainable fashion yang membantu mengurangi limbah tekstil dan konsumsi berlebihan terhadap produk baru. Thrifting sebagai peluang bisnis dan penggerak ekonomi rakyat. Di balik popularitasnya, thrifting memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Bisnis thrifting menawarkan peluang usaha dengan modal relatif kecil dan perputaran yang cepat, sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan. Banyak pelaku UMKM, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja informal menjadikan thrifting sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Aktivitas ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari pedagang pasar, reseller online, jasa laundry dan reparasi pakaian, hingga jasa pengiriman. Pasar-pasar thrifting di berbagai kota menjadi pusat ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja dan menghidupi ribuan keluarga. Selain itu, penjualan secara online membuat pelaku usaha thrifting mampu menjangkau konsumen dari berbagai wilayah tanpa harus memiliki toko fisik. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, thrifting menjadi alternatif usaha yang realistis dan adaptif, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat. Peran digital marketing dalam pertumbuhan bisnis thrifting. Marketing menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis thrifting di Indonesia. Banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan fitur live shopping sebagai sarana untuk pemasaran. Konten berburu pakaian bekas, kurasi atau sortir produk, before after, hingga storytelling tentang asal-usul brand menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Melalui pendekatan ini, thrifting tidak lagi dipandang sekedar jual beli barang bekas, tetapi sebagai produk dengan nilai, cerita, dan identitas. Strategi marketing secara digital memungkinkan pelaku thrifting bersaing tanpa harus memiliki modal besar. Konsistensi konten, personal branding penjual, serta interaksi langsung dengan audiens membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Bahkan, tidak sedikit bisnis thrifting yang berawal dari lapak kecil, kemudian berkembang menjadi thrift shop dengan positioning yang jelas, seperti toko thrifting X-Style, Big Boss, 96 Vintage, Brandable Stuff, Street Bandung, Kaos Distro Aja, dan Second King. Dalam konteks ini, marketing berperan sebagai jembatan antara ekonomi rakyat dan pasar modern, sekaligus membuktikan bahwa thrifting mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital. Polemik legalitas thrifting dan tantangan regulasi. Meski memberikan dampak ekonomi yang nyata, thrifting di Indonesia tidak lepas dari polemik legalitas. Isu thrifting ilegal
sejatinya merujuk pada larangan impor pakaian bekas, bukan pada aktivitas jual beli barang bekas itu sendiri. Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga standar kesehatan, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Namun, di lapangan, barang-barang thrifting telah lama beredar luas dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat kecil. Dalam praktiknya, penegakan aturan seringkali berdampak langsung pada pedagang pasar dan UMKM yang berada di ujung rantai distribusi. Penertiban tanpa solusi yang menyeluruh berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpastian usaha. Jika pelarangan dilakukan secara total tanpa pendekatan yang manusiawi, dampaknya bisa berupa hilangnya mata pencaharian, meningkatnya pengangguran, dan munculnya pasar gelap yang sulit diawasi. Mencari jalan tengah untuk thrifting di Indonesia. Pendekatan yang lebih bijak adalah mencari jalan tengah antara regulasi dan realitas ekonomi masyarakat. Pengaturan melalui sistem perizinan, pengawasan kualitas dan kebersihan barang, serta pembinaan UMKM dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif. Selain itu, pengembangan thrifting berbasis barang bekas dalam negeri juga dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang adil dan pendekatan yang berpihak pada ekonomi rakyat, thrifting tidak harus diposisikan sebagai ancaman bagi UMKM lokal. Sebaliknya, thrifting dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif dan ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Sejumlah negara telah lebih dulu mengelola thrifting secara legal dan terstruktur. Di Amerika Serikat misalnya, thrifting dan penjualan pakaian bekas merupakan bagian dari industri retail resmi, dengan ribuan toko thrift yang beroperasi secara legal dan diawasi melalui standar kesehatan serta perpajakan. Di Jepang, budaya second hand berkembang pesat dengan sistem sortir dan kebersihan yang ketat, sehingga pakaian bekas tetap memiliki nilai tinggi dan dipercaya konsumen. Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, thrifting didukung sebagai bagian dari ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah tekstil dan mendorong konsumsi berkelanjutan. Bagi Indonesia, pengalaman negara lain ini dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan realistis. Thrifting bukan hanya tren atau isu hukum semata, tetapi fenomena ekonomi dan sosial yang melibatkan jutaan masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, thrifting berpotensi menjadi bagian dari solusi ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya!